Bacok sih ya ngebunuh yang paling parah. Ada yang jatuh, baru di situ dibacokin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di Ngeskrim, ngobrol seputar kriminologi. Kita dari kelompok 7, anak dan delinkuensi. Kita akan bahas suatu masalah yang kenakan terhadap anak, yaitu tawuran. Dan nama gue Andika. Nama gue Nathanael Widiatmojo. Dalam video ini kita akan membicarakan terkait tawuran antar pelajar yang terjadi di Indonesia. Seperti yang kita sudah tahu, tawuran merupakan budaya bagi mereka yang senang melakukannya. Tawuran tidak hanya merugikan banyak orang, tetapi juga menimbulkan kerugian baik material maupun korban jiwa. Nah, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, kita kedatangan narasumber nih, yaitu bernama Bang Joy. Selamat malam Bang Joy. Malam. Terima kasih udah mau datang ke kita. Iya. Udah mau ditanya-tanya. Sebelumnya boleh kenalin dulu. Iya. Nama gue Joy. Sekarang saya mau nanya nih Bang, dari kabar dulu deh, gimana kabar Bang Joy sebelum bisa datang sini nih? Sehat ya Bang ya? By the way, sekarang lagi sibuk apa nih Bang? Sekarang sih sibuk bantu dagang keluarga, usaha keluarga. Nah, pembahasan kita kali ini kan mengenai tawuran antar pelajar nih Bang. Iya. Ya. Nah, saya mau nanya nih Bang, kapan sih Abang pertama kali melakukan tawuran itu? Saya melakukan tahun dulu 4 tahun yang lalu ketika saya masuk SMA. Oh berarti awal mulanya itu dari lingkungan SMA ya Bang? Iya. Emang sebenarnya tuh sejak kapan sih budaya tawuran tuh ada di sekolah lu, Bang? Jadi yang gue tahu ya, pas gue masuk itu emang sekolah gue tuh udah suka tawuran, dan dipaksa alumni, mungkin ya namanya SMA ya sekarang ya. Jadi itu gengsi-gengsian, mau terlihat lebih seram, mau terlihat lebih keren ya dengan tawuran. Itu pada zaman gue waktu itu. Oh kan Abang tadi bilang ada sedikit paksaan alumni. Ya. Nah, bagaimana sih konsekuensi bagi mereka yang saat dipaksa itu nggak mau ikut gitu? Nah, Apa sih resikonya Apa, kalau iya, nggak mau apa? ikut gitu loh? iya. Jadi ya itu kalau sama alumni pasti ya namanya alumni ya. Kalau kita ngelawan juga salah, kata kita bisa kena pukul juga. Jadi benar-benar dipaksa. Berarti harus banget ikut gitu ya? Iya. Tapi ada nggak sih Bang alasan tersendiri buat lo ikut tawuran gitu? Kalau alasan tersendiri sih, kalau gua pribadi, kalau gua karena dipaksa, nggak keinginan. Berarti bukan keinginan sendiri? Bukan. Karena lo ikut-ikut Iya. alumni lo atau kakak tingkat lo ya? Kakak kelas lo? Iya. Tadi kan Abang bilang dari tahun berapa? 2018 ya? Iya. Nah kan sekarang udah 2022 lah ya. Iya. Nah, apa sih dari sekian banyak yang udah Abang lewatin gitu, pengalaman apa yang mungkin menyenangkan atau bisa aja kan menyenangkan atau bahkan mungkin menyedihkan, pokoknya pengalaman menarik yang nggak bisa Abang lupain dari itu? Ya kalau untuk menyenangkan sih enggak ya, karena namanya tawuran itu nggak ada yang baik, nggak ada hal baik di situ, nggak ada hal yang positif. Jadi kalau dari pengalaman gue ya, kalau menang jadi arang, kalah jadi abu, kayak gitu. Jadi nggak ada yang menang, benar nggak ada yang menang, semuanya kalah. Karena pertama kalau kita menang kita pasti jadi pelaku, kalau kita kalah kita jadi korban gitu. Berarti intinya nggak ada untungnya lah ya? Nggak ada untungnya. Nah, tapi saat lu ngelakuin tawuran itu apa lu nggak takut resikonya gitu?
sebenarnya takut. Jadi karena posisi saya itu sama alumni, jadi mau nggak mau kalau nggak turun dari motor dipukul sama alumni, benar-benar penuh paksaan. Ini bang, kalau bicara tawuran, apa ya, gimana ya ngomongnya? Barang apa sih yang sering abang bawa buat tawuran? Senjata lah, senjata apa lah ya? Ya kalau senjata ya kayak celurit, samurai gitu. Nah itu lu dapet dari mana bang? Itu dari alumni, Berarti semua tuh yang udah disiapin. siapin. Berarti alumni udah nyediain semuanya, terus maksa kita buat turun gitu. Iya. Nah yang kita tahu kan tawuran pelajar tuh menimbulkan kerugian nih, baik secara material ataupun yang lainnya, sampai menelan korban jiwa. Iya. Terus kenapa sih lu tuh dulu tuh mau ngelakuin tawuran, sering ngelakuin tawuran gitu? Kenapa tuh? Jadi ya namanya sama temen-temen ya, kita istilahnya dulu solidaritas ya, solidaritas. Jadi kalau satu ikut semua. Dan apa sih hal yang paling gimana ya, menyeramkan yang pernah lu lakuin gitu pas tawuran? Hal yang paling menyenangkan Ya, apa yang paling di luar batas anak seusia lu deh bang waktu itu? ya bacok sih, ya ngebunuh yang paling parah. Kalau boleh tahu nih bang, bisa dijelasin nggak kronologinya gimana? Jadi kronologinya waktu itu gue sama temen-temen gue jalan rame-rame, emang udah siap untuk tawuran, temu udah musuhnya. Itu sebelumnya janjian media sosial. Dijanjian lewat media sosial, terus ngumpul dah tuh gue sama temen gue, udah janjian jam segini di tempat ini, jalan dah tuh, jalan emang bener ada musuhnya di situ. Ya udah turun, ya udah gimana sih kalau orang tawuran, ya udah tawuran gitu. Sampai ada ketika pas musuhnya udah pada kabur, ada yang jatuh. Nah baru di situ dibacokin, baru udah. Berarti bukan lu doang? Bukan, masih ada temen gue yang sama temen gue yang Berapa lain. orang tuh bang kalau lu tahu? Gue masuk bersembilan. 9. Iya. Itu seangkatan semua atau gimana tuh? Enggak, ada seangkatan sama abang kelas doang. Sama alumni satu. Nah, kejadian itu kan menurut kita orang ya yang nggak pernah ngalamin hal itu kan gimana, serem lah, bisa dibilang serem gitu, tindakan yang di luar batas bisa dibilang. Nah, dari tindakan itu tuh apa sih yang didapat gitu loh? Apakah kepuasan lah, ketenaran lah, atau mungkin ada yang lain gitu? Mungkin pada saat itu ya, kalau untuk ketenaran ada kali, ada pasti ada ketenaran. Mungkin kalau kepuasan, kalau gue pribadi sih enggak, tapi mungkin temen gue ada beberapa yang bilang kayak gitu, mereka merasa puas. Jadi sih itu paling ketenaran. Oke, paling buat anak-anak sekarang ketenaran itu penting lah ya. Punya nama lah, namanya bener lah gitu ya. Punya nama yang mesti. Terus sempat kepikiran nggak sih bang bahwa apa yang lu lakuin tuh bakal ada hukumannya gitu loh? Sempat kepikiran nggak? Sempat kepikiran pasti ya. Masih sempat kepikiran karena ya namanya juga udah paksaan, terus keadaan atas dengan mengkambing hitamkan solidaritas. Ya, mau gimana lagi? Mau nggak mau kita harus lakukan. Nah, setelah semuanya yang pernah abang lakuin nih, sampai pertandingan terakhir yang abang laluin kan, pertandingan terakhir kan bisa dibilang. Nah, ada nggak sih bang penyesalan dari setiap kejadian itu? Ada, sampai sekarang sih ada. Ternyata kan banyak hal yang disesali, waktu banyak yang kebuang. Iya, terus ibaratnya membuat orang-orang yang kita sayangin juga kecewa sama kita. Banyak deh yang disesalin dan parah, intinya banyak banget. Apalagi di Indonesia kan warga-warganya gitu ya, kita tahu sendiri deh, omongannya ya gitu deh. Keluarga kita sendiri masalahnya yang kena itu. Iya, gitu. betul. Terus tanggapan dari orang tua atau orang terdekat lu gimana tuh?
dengan Iya. atas kejadian yang telah lu alami ini. Ya namanya orang tua pertama kan nggak percaya juga kalau kita kayak gitu, terus orang terdekat juga kayak gitu, mereka sih pasti kecewa, tapi mau nggak mau mereka harus mensupport kita agar kita selalu kuat bisa ngelewatin masalah ini semua. Terus setelah masa hukuman yang lu alami ini bang, apa ada nggak sih kesulitan lagi yang maksudnya kesulitan diterima kembali di lingkungan itu loh, Iya. di lingkungan sekitar rumah lu Kan gitu, ada nggak sih? biasanya kan tetangga kita berpikir kalau jangan main sama dia, Nah, stigmanya kan Stigma negatif gitu. jangan main sama dia. Ada nggak sih bang kayak gitu? Ada pasti ada namanya orang lain ya kan, apalagi bekas keluaran penjara pasti nanya ini anak nakal, ini anak buruk lah sifatnya sikapnya akhlaknya, tapi kan nggak semuanya kayak gitu kan, di dalam juga sebenarnya kita di dalam penjara juga perlu pembelajaran, bisa berubah semuanya kan, bisa berubah. Pokoknya kasih waktu lah ya buat Iya. orang, kan nggak selamanya orang itu melakukan sesuatu yang salah terus gitu. Iya. Pasti kan ada saatnya dia kembali ke jalan yang benar gitu. Iya, intinya sih kita harus membuktikan ayah kalau kita sebenarnya tuh nggak seburuk apa yang mereka kira. Oke, mungkin segitu aja bang. Terakhir buat pesan-pesan abang aja nih yang udah duluan ngalamin itulah, Iya. buat pelajar-pelajar di seluruh Indonesia yang masih melakukan tindakan tawuran ini, supaya dia tuh berhenti dari hal tersebut gitu. Apa pesan-pesannya buat mereka? Ya, jadi sih intinya sih untuk anak-anak zaman sekarang ya, terutama yang apalagi baru beranjak dewasa, baru masuk sekolah yang lagi suka-sukanya tawuran ya, intinya sih tinggalin deh yang kayak gitu. Tawuran itu sebenarnya nggak penting, nama juga ketenaran itu nggak penting. Yang penting itu kan ibarat kata pertama kita harus membalas kebaikannya orang tua. Seenggaknya kita walaupun kita belum bisa ngebantu apa yang diinginin orang tua, sehingga kita nggak mengecewakan mereka gitu. Terus juga intinya pergaulan itu sekarang kan banyak macamnya, ada yang narkoba, tawuran, semuanya itu nggak penting asli, tinggalin aja sih menurut gua. Nggak ada untungnya ya. Nggak ada untungnya, karena temen lu bukan mereka doang, lo bisa nyari temen yang lebih baik. Oke bang, terima kasih atas waktunya Ya, telah berbagi pengalaman nih di podcast kita. ya, Semoga kita sama-sama menjadi lebih baik untuk kedepannya. amin. Terima kasih bang. Ya, Nah, jadi gitu aja guys obrolan kita dari Bang Joy, ex pelaku tindakan tawuran pelajar di Jakarta. Jadi segitu aja dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.